Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ridwan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai hasil PKM yang kami kerjakan, yaitu dengan judul Arahan Pengembangan Produk Olahan Bawang Merah di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo berdasarkan konsep pengembangan ekonomi lokal. Ini tim kami, yaitu terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, saya Ilvinur Aini, NRP 77 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Michael, NRP 19, Daris Isna, NRP 36, dan Ibrahim Aris, NRP 79. Ini outline yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat biaya dan jadwal pelaksanaan. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama latar belakang. Nah, di Indonesia itu sudah menerapkan konsep SDGs yang sudah tersebar. Dari 17 SDGs kami mengambil yaitu yang nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana berisikan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur yang memadai, energi bersih dan terjangkau, dan didukung oleh kemitraan. Nah, dari isi tersebut terdapat sektor pertanian, di mana sektor tersebut mempunyai peranan strategis dalam mengatur pembangunan ekonomi nasional, dan Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris, yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun penopang pembangunan. Selanjutnya yaitu salah satu wilayah di Jawa Timur itu memiliki keunggulan sektor pertanian hortikultura, yaitu di kawasan selatan Kota Probolinggo dengan komoditas unggulan bawang merah. Hasil komoditas pertanian bawang merah di Kota Probolinggo umumnya itu ditampung di Pasar Bawang Merah Kabupaten Probolinggo dan termasuk komoditas yang diekspor ke Thailand. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo tahun 2017 itu menunjukkan bahwa produksi bawang merah di Kota Probolinggo itu tercatat sebesar 3.680 ton dengan luas lahan 395 hektar. Nah, tahun 2018 produksi bawang merah ini meningkat menjadi 4.238,9 ton dengan luas lahan 448 hektar. Nah, angka produksi dan luas lahan ini terus meningkat hingga tahun 2019, di mana produksi bawang merah itu mencapai 4.556,1 ton dengan luas lahan 510 hektar. Selanjutnya, lahan pertanian bawang merah di Kota Probolinggo itu tersebar di 5 kecamatan, di mana terdapat di Kecamatan Kademang, Kadopo, Wonoasih, Mayangan, dan Kanigaran. Nah, dari 5 kecamatan tersebut itu terdapat satu kecamatan, yaitu Kecamatan Wonoasih, di mana di Kecamatan Wonoasih ini memiliki lahan pertanian yang paling luas, yaitu sebesar 300 hektar atau 58% dari seluruh lahan pertanian bawang merah di Kota Probolinggo. Selanjutnya yaitu prospek usaha tani bawang merah di Kecamatan Wonoasih ini dinilai cukup menjanjikan. Namun harganya bawang merah tersebut sangat fluktuatif karena produksi bawang merah itu sangat berfluktualisasi, dan bawang merah itu memiliki sifat yang mudah rusak, busuk, dan mudah mengalami pertunasan dini apabila disimpan terlalu lama. Nah, ini ada harga komoditas ini dapat menurun hampir separuh harga normal, di mana harga awalnya itu bisa 20.000 per kilogram itu dapat menjadi sampai 14.000 per kilogram setiap tahunnya pada saat panen raya. Selanjutnya, akibat harga bawang merah ini lebih rendah dari harga jual pasar normal di pasaran. Nah, hal ini itu dikarenakan para petani itu tidak memiliki pilihan lain selain menjual dengan harga yang murah, karena pertimbangan agar bawang merah tersebut tidak rusak dan petani itu tidak mengalami kerugian yang lebih banyak. Nah, dari permasalahan tersebut itu ada cara untuk mengatasinya. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai tambah bawang merah, di mana peningkatan nilai tambah bawang merah itu sebagai produk pertanian dapat dilakukan melalui perubahan bentuk produk dari aslinya sebelum dipasarkan. Terus yang kedua itu membuat produk olahan berbahan dasar bawang merah, di mana permintaan pasar terhadap produk olahan bawang merah itu bawang merah goreng itu cukup tinggi. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan produk olahan itu juga diperlukan merangsang terbukanya lapangan pekerjaan baru,
dan meningkatnya pendapatan masyarakat, di mana 5.083 jiwa di masyarakat di Kota Probolinggo dalam usia angkatan kerja itu berstatus pengangguran. Maka dari itu adanya konsep yang untuk mengembangkan produk olahan bawang merah, yaitu yang menekankan perlibatan masyarakat lokal, penggunaan sumber daya yang tersedia, dan kerjasama antar pemerintah swasta dan masyarakat. Selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah bawang merah dan merangsang terbukanya lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Wonoasih, itu diperlukan penelitian terkait arahan pengembangan produk olahan bawang merah di Kecamatan Wonoasih berdasarkan konsep pengembangan ekonomi lokal. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana sih arahan pengembangan produk olahan bawang merah di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo berdasarkan konsep pengembangan ekonomi lokal. Selanjutnya terdapat tujuan dan sasaran penelitian, di mana terdapat tujuan yaitu untuk mengetahui arahan pengembangan produk olahan bawang merah di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo berdasarkan konsep pengembangan ekonomi lokal. Terus terdapat sasaran, ada 3 sasaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menentukan produk olahan bawang merah di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Terus yang kedua itu menentukan faktor-faktor pengembangan produk olahan bawang merah berdasarkan konsep pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Dan yang ketiga yaitu menentukan arahan pengembangan bawang merah dengan konsep ekonomi lokal. Selanjutnya terdapat luaran yang diharapkan. Nah, luaran yang diharapkan dari program PKM ini yaitu publikasi artikel ilmiah yang menguraikan arahan pengembangan produk olahan bawang merah dengan konsep pengembangan ekonomi lokal. Nah, manfaat penelitiannya itu ada 2, yaitu yang pertama terdapat untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan di bidang pengembangan ekonomi lokal. Terus yang kedua itu sebagai rekomendasi dan bahan pertimbangan oleh masyarakat dan pemerintah mengenai pengembangan produk olahan bawang merah yang dapat meningkatkan nilai tambah atau add value bawang merah di pasaran. Oke, kita masuk ke organ yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Jadi yang pertama itu adalah pengembangan ekonomi lokal atau PEL. Jadi pengembangan ekonomi lokal ini adalah suatu proses pembangunan ekonomi di mana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat berperan aktif mengelola sumber daya alam yang dimiliki melalui kerjasama dengan pihak swasta atau lainnya, menciptakan lapangan kerja lalu memberikan stimulasi kegiatan ekonomi pada zona perekonomiannya. Sebagai suatu proses, peran kerjasama lembaga 4 pemerintah daerah, swasta, dan kemasyarakatan sangat menentukan pengembangan ekonomi lokal atau PEL ini. Ini menurut Blakely tahun 1989. Nah, adapun tujuan PEL ini atau pengembangan ekonomi lokal ini, yang pertama adalah membentuk jaringan kerja kemitraan antar pelaku ekonomi. Yang kedua ada meningkatkan kapasitas lembaga lokal. Yang ketiga ada terjadinya kolaborasi antar aktor, dan yang terakhir mendukung kondisi yang nyaman bagi pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerjaan. Ini menurut Agus TKK tahun 2019. Nah, di sini ada komponen pengembangan ekonomi lokal. Yang pertama ada sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini komponen dari unit lahan yang penggunaan secara ekonomi digunakan untuk tempat tinggal yang dengan keadaan iklim, tanah, hidrologi tertentu akan menghasilkan produksi tertentu. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia. Jadi sasaran utama pembangunan ekonomi dalam sumber daya manusia atau human resource ini dapat meliputi entrepreneur dan tenaga kerja atau skilled labor. Dan yang terakhir ada sumber daya kelembagaan atau institutional resource. Jadi ini lebih mengembangkan dari kelembagaannya. Lalu yang kedua di tinjauan pustaka ini ada potensi pemanfaatan bawang merah. Jadi komoditas hortikultural terdiri dari buah-buahan, khususnya buah tropika, jeruk, misalnya kayak jeruk, pisang, manggis, salak, dan mangga. Lalu sayuran ada bawang merah, kentang, tomat, dan cabai, biofarmaka dari rimpang, daun akar, serta tanaman hias dan bunga seperti melati, mawar, sedap malam, dan kenanga. Secara khusus, program peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura atau difokuskan kepada kegiatan off-farm ini melalui program aksi yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah komoditas seperti penanganan pasca panen dan pengolahan primer. Ini menurut Kementerian Pertanian tahun 2012. Lalu di sini kita fokuskan pada bawang. Jadi tahun 2020 sebanyak 52 ton bawang merah segar hasil produksi kota dan Kabupaten Probolinggo diekspor ke Thailand. Ini menurut Kurnia tahun 2020.
Lalu harga bawang berkisar antara 15.000 sampai 24.000 per kilogramnya. Lalu ini tergantung besarnya, ukuran, dan kualitas bawang merah tersebut. Ini menurut Bilhak tahun 2020. Lalu selain dijual dalam bentuk bawang segar, berbagai produk olahan dapat dihasilkan dari komoditas bawang, seperti bawang goreng, minyak bawang goreng, tepung bawang merah, pasta, dan anti trombolik. Dan ini menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2005. Ya, selanjutnya outline ketiga yaitu metodologi penelitian, di mana untuk lokasi penelitiannya sendiri yaitu pada Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo, di mana Kecamatan Wonoasi ini terdiri dari 6 kelurahan, yaitu ada Kelurahan Sumber Taman, Kedung Asem, Kedung Galen, Pakistaji, Jebreng Kidul, dan juga Wonoasi. Nah, untuk jenis penelitiannya sendiri kami menggunakan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk agar kami memahami fenomena yang dialami oleh objek dari penelitian kami, misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan dari objek maupun subjek dari penelitian kami secara menyeluruh, yang mana akan kami lakukan dalam bentuk deskripsi atau berupa kalimat yang akan kami susun dalam suatu konteks dalam bentuk metode ilmiah atau penelitian ilmiah. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, yaitu kami ambil dari pengumpulan data primer dan juga sekunder, di mana untuk data primernya yaitu kami ambil dari teknik wawancara dan juga observasi langsung ke lapangan, dan untuk data sekundernya itu melalui dokumentasi dan juga studi literatur yang berkaitan tentang penelitian kami. Ya, kemudian untuk metode dan teknik analisis datanya, ini kami rumuskan berdasarkan 3 sasaran utama yang kami sudah paparkan di latar belakang, yang dimana untuk sasaran pertamanya mengidentifikasi dan menentukan produk olahan bawang merah di Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo. Yang kedua, menentukan faktor-faktor pengembangan produk olahan bawang merah berdasarkan konsep pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo, dan menentukan arahan pengembangan produk olahan bawang merah dengan konsep pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo, di mana ini akan kami susun dalam satu tabel yang terdiri dari input data, metodologi pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga output data berdasarkan 3 sasaran utama ini. Nah, ini untuk pembagian dari metode dan teknik analisis data berdasarkan masing-masing sasaran, di mana untuk sasaran pertamanya input datanya dari hasil wawancara dengan stakeholder, metode pengumpulan datanya yaitu survei primer dengan wawancara dan juga observasi. Teknik analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif, dan output datanya berupa produk olahan bawang merah di Kecamatan Wonoasi. Dan untuk sasaran kedua, input datanya kuesioner yang telah diisi oleh stakeholder, metode pengumpulan datanya survei primer dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis datanya menggunakan analisis hierarki processing atau AHP. Untuk output datanya berupa faktor pengembangan produk olahan bawang merah berdasarkan konsep pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Wonoasi. Dan untuk sasaran ketiganya, input datanya berupa output dari sasaran 2 dan juga dokumentasi berupa teori dan juga kebijakan pemerintah terkait pengembangan produk olahan bawang merah di Kota Probolinggo. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan survei sekunder melalui dokumentasi dan juga studi literatur. Untuk teknik analisis datanya menggunakan triangulasi, dan output datanya berupa arahan pengembangan prioritas produk olahan bawang merah dengan konsep pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Wonoasi. Selanjutnya adalah anggaran biaya yang sudah kami perkirakan pengeluarannya, baik dari bahan habis pakai, perjalanan, lain-lain dengan jumlah total yaitu 5.300.000. Jadi selanjutnya ada rencana jadwal kegiatan. Jadi tahap pertama kita melakukan observasi awal di minggu pertama, kemudian dilanjut dengan pengumpulan data untuk bulan pertama dalam 3 minggu, kemudian untuk bulan kedua juga untuk pengumpulan data yaitu faktor-faktor pengembangan produk olahan bawang. Kemudian kami melakukan analisis deskriptif kualitatif terkait penentuan produk olahan, kemudian dilanjut dengan analisis AHP untuk menentukan faktor yang berpengaruh. Setelah itu kami melakukan analisis triangulasi untuk perumusan arahan,
dilanjut dengan penarikan kesimpulan, dan hasil akhirnya berupa finalisasi laporan dan pengiriman laporan. Sebelum saya akhiri presentasi dari kelompok kami, di sini saya akan menjelaskan ulang terkait PKM yang sudah kelompok kami buat. Jadi ada beberapa indikator penentuan keberhasilan dari penelitian kami, yaitu dilihat dari kerjasama antar pemerintah atau masyarakat dalam proses penelitian ini. Apakah akan berperan aktif atau tidak dalam proses menjalankan konsep pengembangan ekonomi lokal. Nah, namun apabila kita lihat dari potensi-potensi yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan oleh masyarakat dan pemerintah mengenai pengembangan produk olahan bawang merah yang dapat meningkatkan nilai tambah dari produk itu sendiri di pasaran. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami paparkan mengenai PKM PSH yang sudah kami buat dan rencanakan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.